Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Minggu ini, bacaan pertama diambil dari kitab Kedua Raja-Raja, bab 5 ayat 14-17. Kitab Raja-Raja merupakan bagian dari sejarah suci bangsa Israel yang menceritakan perjalanan raja-raja dari Israel dan Yehuda, bagaimana mereka memimpin umat dan bagaimana Allah tetap bekerja di tengah jatuh bangunnya iman bangsa itu. Di dalam kitab ini, para nabi berperan penting sebagai penyampai kehendak Allah, bukan hanya untuk menegur umat Israel, tetapi juga menunjukkan bahwa kuasa Tuhan melampaui segala bangsa. Kitab Kedua Raja-Raja melanjutkan kisah sejarah bangsa Israel dan Yehuda setelah masa Nabi Elia. Di bagian awal kitab ini, fokus beralih kepada penerus Elia, yaitu Nabi Elisa, yang dikenal lewat karya-karya mukjizatnya sebagai tanda penyertaan Allah di tengah umat. Elisa tidak hanya berbicara kepada bangsa Israel, tetapi juga berinteraksi dengan bangsa asing, menunjukkan bahwa karya Allah tidak terbatas pada satu bangsa saja. Perikop ini menceritakan kisah Naaman, seorang panglima tentara Aram atau Suriah yang menderita penyakit kusta. Meskipun bukan orang Israel, ia datang ke tanah Israel untuk mencari kesembuhan atas saran seorang gadis Israel yang menjadi pelayan istrinya. Kita bedah per ayat. Ayat 14. Naaman akhirnya menuruti perintah Elisa untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Meskipun awalnya ia menolak karena menganggap sungai-sungai di negerinya lebih baik. Setelah menuruti Elisa, ia sembuh seketika. Kulitnya menjadi bersih seperti anak kecil, menggambarkan suatu ketaatan dan kerendahan hati membuka jalan bagi rahmat Tuhan. Ayat 15. Naaman kembali kepada Elisa dan mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain di Israel. Ia ingin memberikan hadiah sebagai tanda terima kasih. Tetapi Elisa menolak untuk menegaskan bahwa mukjizat itu bukan hasil kekuatan manusia, melainkan karya Allah semata. Ayat 16-17. Ketika Elisa menolak hadiah, lalu Naaman meminta tanah dari Israel untuk dibawa ke negerinya sendiri, agar ia bisa berdoa dan mempersembahkan kurban hanya kepada Tuhan Israel. Ini tindakan simbolis, menunjukkan pertobatan dan pengakuan iman sejati dari seorang asing. Kenapa yang diminta Naaman adalah tanah dari Israel? Pada masa Perjanjian Lama, banyak bangsa memahami keilahian secara teritorial. Artinya setiap dewa dianggap berkuasa hanya di wilayah tertentu. Contohnya dewa Mesir berkuasa di Mesir, dewa Aram berkuasa di Aram, dan Tuhan Israel berkuasa di tanah Israel. Jadi, orang zaman itu percaya bahwa tanah bukan sekedar tanah, tetapi wilayah kekuasaan ilahi. Naaman sadar bahwa ia tidak bisa selalu berada di Israel, tetapi ia ingin tetap setia menyembah Allah Israel di negerinya sendiri. Dengan membawa tanah Israel, mungkin ia bermaksud membuat semacam altar atau tempat doa pribadi di tanah Aram, agar setiap kali ia berdoa, ia berdiri di hadapan Allah Israel, bukan dewa bangsanya. Peristiwa di perikop ini memperlihatkan universalitas keselamatan Allah. Tuhan tidak hanya bekerja di dalam batas Israel,
tetapi juga menyentuh hati orang asing yang mencarinya dengan tulus. Naaman menjadi contoh iman sejati. Ia datang dengan kesombongan, tapi pulang dengan kerendahan hati. Ia awalnya mencari kesembuhan tubuh, tetapi bukan hanya tubuh saja yang sembuh, namun akhirnya dia mendapat kesembuhan jiwa karena mengenal Allah yang hidup. Catatan untuk lektor. Pertama, kenali tokoh-tokohnya. Ada beberapa warna suara yang harus dihadirkan, yaitu Naaman, Elisa, dan narator. Membuat perbedaan pada warna suara bisa membantu umat memahami cerita dalam perikop tersebut, sehingga tanpa teks pun mereka bisa membayangkan rangkaian cerita dalam perikop itu. Kedua, selain mengubah warna suara, cara lainnya adalah mengubah tempo di setiap dialog tokoh-tokoh itu, buat perbedaan. Ketiga, bacaan ini bersifat naratif dan emosional. Bacalah dengan irama yang hidup, bukan seperti laporan, tetapi seperti kisah yang membawa makna rohani. Keempat, dialog Naaman di sini bernuansa pertobatan dan mulai berbalik percaya kepada Tuhan. Jadi kalian bisa bayangkan kira-kira perasaan Naaman pada saat itu. Kelima, dialog Elisa pendek namun syarat makna, mengutarakan kesembuhan itu bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Dialog Elisa bisa kalian beri tempo yang tidak terlalu cepat, agar menggambarkan sifat tenang dan bijaksana. Terakhir, narator harus seperti bercerita atau berdongeng agar bisa menghantarkan tiap dialog agar terlihat hidup. Jika nanti ada pertanyaan seputar perikop ini, mari kita sharing di kolom komentar. Sekian, selamat bertugas sahabat-sahabatku lektor. Tuhan memberkati. Jangan berharap umat mengerti jika kita sendiri belum memahami isi sabda yang hendak dibagi. Maka dari itu, lektor yang baik adalah lektor yang mempersiapkan diri agar suara yang keluar bukan sekedar bunyi, tetapi sabda yang hidup dan menggetarkan hati. Lewat suara kita yang sederhana, buat sabdanya menyentuh jiwa. Semoga tersampaikan berkah dalam. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain
kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.